Masuk ke sesi yang kedua. Kita buka di pola PowerPoint yang ke-10 ya. Nanti ini saja. Ini ditutup dulu. Kalau kita lihat di Markus, tadi ya kita Markus. Pasal 8. Markus ini pusatnya Markus 8 sampai 10 ya. Itu lebih inti Markusnya itu banyak dimunculin di pasal 8 dan pasal 10. Itu ada Yesus beri makan 4.000 orang. Ya. Terus kita lihat ke belakang Markus pasal yang 7, pasal 6. Yesus beri makan 5.000 orang. Ya. 4.000 orang, 5.000 orang. Dari 5.000 terus 4.000 orang. Terus orang-orang Farisi minta tanda. Perhatikan, saudara, kenapa minta tanda? Ini satu perjalanan proses yang kegagalan orang-orang Farisi, baik murid-murid, semua orang-orang yang ada. Itu walaupun dikasih tanda berkali-kali, terus kemudian Yesus berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, tetap aja mereka tanya. Nah, ini disebut sebagai kegilaan hati. Jadi hati yang tidak mau percaya. Ada satu kalimat dari Philippian Reform Spirituality yang bagus, yang ada di buku ini ya, di buku yang tebal ini. Dia mengatakan, banyak orang mengatakan, aku ini saya tidak suka kamu, itu tidak suka dosa kamu. Di situ. Nah, kalimat itu bukan kalimat Alkitab. Ya, saudara harus tahu. Banyak orang mengatakan apa? Aku tidak benci kamu, aku benci dosamu. Ya, banyak kan ngomong gitu. Nah, itu bukan kalimat firman Tuhan. Itu kalimat ahli psikologi. Dan itu kalimat ahli sosiologi juga. Jadi artinya bagaimana? Manusia itu perlu diberikan perhatian. Dan berarti kita berpikir bahwa manusia itu universalis. Dia karena bertindak berdosa itu karena keadaan, karena kemiskinan, karena hal-hal yang lain, karena terdesak. Jadi dia berbuat seperti itu. Jadi kita harus mengasihi manusianya tetap. Tuhan juga sama. Nah, itu meracuni pemikiran orang-orang Kristen. Dan kemudian kita berkata, seringkali kita berkata, saya itu tidak benci kamu, saya benci dosamu. Setelah lihat di Alkitab, tidak pernah dipisahkan antara perbuatan dengan pribadi. Betul kan? Tuhan mengatakan, aku benci engkau Daud waktu kau berbuat dosa. Dia benci dosa Daud atau benci Daudnya? Atau dua-duanya? Saya tanya. Saudara, kita nggak boleh memisahkan perbuatan dosa dengan kita. Jadi kalau dosa itu urusan dosa, kalau kita ini ya urusannya dikasihani Tuhan. Itu keluar dari pengajaran universalisme, pemikiran-pemikiran itu. Jadi manusia semua dikasih Tuhan. Itu perbuatan dosa itu nanti diurus oleh Tuhan, ditebus Tuhan dan lain-lain. Nah, setelah ini adalah pengajaran-pengajaran yang tidak terasa dalam pemikiran kita, dibawa dan kemudian diolah dalam gereja oleh para hamba Tuhan yang tidak memiliki firman Tuhan dengan benar, dan kemudian asal berpikir dan berkhotbah melayani tidak ada dasarnya. Akhirnya masuklah pengajaran-pengajaran dari luar itu yang mengubah konsep dasar manusia dalam firman Tuhan, dan itu kegagalan gereja. Kenapa gagal gereja? Karena gereja terlambat untuk tahu. Nah, siapakah yang tahu seperti ini? Nah, itu yang luar biasa. Saya tidak bawa bukunya Michael Horton, Christless Christianity atau Christless Church. Dan orang-orang yang punya hati yang murni, yang kuat dalam firman itu yang tahu bedanya di mana. Tapi orang-orang yang sudah kecampur-campur, ya nggak apa-apa lah, berkompromi, nggak bisa tahu. Tapi orang lurus hatinya, betul-betul firman Tuhan itu dia tahu jelas bedanya, dan titiknya pemisahan dia tahu. Maka tidak banyak orang di dalam zaman-zaman seperti sekarang ini yang telinganya itu bisa tahu jelas perbedaan. Oh, ini dongeng-dongeng filsafat manusia, oh, ini cara-cara manusia. Nah, itu nggak banyak. Ya, nah, kita belajar hari ini adalah bagaimanakah proses yang diminta oleh manusia. Tuhan sudah berikan bukti. Tetap manusia minta bukti lagi, nggak puas. Buktinya apa?
segala bukti adalah, saudara perhatikan, kita lihat Yesaya yang dikutip oleh Markus. Kita lihat Yesaya 40. Ya, Yesaya yang dikutip, termasuk hamba yang menderita. Yesaya 40 sampai 42. Nah, kita lihat 42. Ya. Nah, kalimat ini diulangi oleh Tuhan pada waktu apa? Yesus dibaptis. Betul ya? Dan keluarlah suara dari surga. Suara dari surga itu suara dari, kan Yesus dibawa. Berarti suara Bapa itu ya. Betul ya? Kan suara Bapaknya. Jadi Yesaya ini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepalanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Itu siapa? Yesaya 42:1. Saya tanya, ini siapa? Yesus sendiri. Nah, waktu baptisan ini dikatakan oleh Tuhan, Allah mengatakan ini kepada anaknya. Nah, saya ingin tanya sekarang, Yesaya tahu Yesaya tahu, hati Tuhan tahu ya. Terus dia tuliskan ini. Dan saya ingin tanya, apakah Yesaya tahu tentang kalimat-kalimat yang dituliskan? Bahwa itu adalah, oh ini Bapa, oh ini anak. Dua pribadi. Terus kemudian roh. Ada 3 pribadi kan? Tritunggal kan? Saya tanya, Yesaya konsep Tritunggalnya ada nggak? Kalau orang katakan, oh di Perjanjian Lama itu Tritunggal belum ada. Siapa bilang? Sudah ada. Jadi bukan Perjanjian Baru, oh ada Tritunggal. Enggak, sebelum sudah ada. Kenapa sudah ada? Jelas dalam penciptaan pun jelas ada. Ada firman, betul ya? Terus ada roh, dan ada kekuatan untuk firman itu. Sama, ada 3 pribadi. Dan kalau kita tahu jelas, kita lihat. Jadi waktu Yesaya menuliskan ini, dan kemudian dijalani oleh tulisan-tulisan Markus sebagai hamba itu, sampai kemudian Yesaya 53 ya, kita lihat. Nah, Yesaya 53. Nah, inilah puncaknya. Apa judulnya? Hamba Yahweh. Ya. Hamba Yahweh cuma satu. Hamba Tuhan Yesus banyak. Tapi hamba Yahweh itu cuma satu. Hanya Tuhan Yesus. Saudara, kenapa disebut hamba Yahweh yang menderita? Dan itu adalah Yesus anaknya sendiri yang diutus. Bukan kita, bukan siapa-siapa. Nah, itu diceritakan bagaimana wajahnya, bagaimana rupanya, orang sampai tidak mau melihat bagaimana dia menderita. Itu udah di dalam hati orang Yahudi dari sejak kecil ini diajar. Kenapa waktu Yesus disalibkan mereka nggak bisa terima? Nah, inilah kebodohan, inilah kebodohan, inilah kekerasan hati. Saya ingin tanya, kenapa itu terjadi? Padahal firman dituliskan, mereka baca, mereka terus tahu. Kenapa sampai hari ini, detik hari ini, orang Israel belum bisa percaya? Kenapa? Coba kita pikir balik. Sebenarnya cuma satu jawabannya yang dikasih Pastor. Kalau sampai mereka terima, maka bangsa-bangsa lain tidak akan bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kekerasan hati orang Israel itu memang di dalam ketetapan Allah sudah ditetapkan seperti itu, untuk membuka keselamatan dan menggenapi janji Tuhan pada Abraham. Jadi dosa orang Israel itu bukan untuk menutup rencana Tuhan atau menggagalkan. Iblis pakai itu kan, tapi itu malah menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu aja. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bagi iblis, nah mati lu, kalah lu. Oh bukan, oh itu menang saya gitu. Nah, inilah kuasa rahasia Injil yang dibawa oleh Markus. Jadi kalau kita gagal, terus kemudian kita mendapatkan Kristus dalam kegagalan kita memenangkan satu peperangan maut yang ada, yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh manusia. Dan itu dianugerahkan Tuhan. Dan Injil Markus inilah harus dimiliki setiap orang Kristen. Anak Allah yang menderita seperti itulah melayani kita
dan memberikan nyawanya itulah yang membuat saya, kegagalan saya semua itu diubahkan menjadi satu kekuatan untuk membenahi rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan. Nah, saudara, ini sulit sekali. Kenapa? Karena coba kita lihat, seumur hidup Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, memberikan makan, memberikan seluruh yang luar biasa, dan tidak ada zaman seperti zaman Tuhan Yesus. Murid-murid melihat guru yang agung, raja di atas segala raja, dan melihat kuasa bagaimana badai itu diperintah oleh dia bisa berdiam, bagaimana setan-setan yang bergejolak itu didiamkan oleh Tuhan Yesus semua, penyakit didiamkan semua, bisa disembuhkan. Dan kenapa mereka nggak bisa terima? Dan itulah dampak dosa maut. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah kepada orang berdosa seperti ini. Dia tidak bisa. Karena jalan yang diminta oleh Bapa adalah anak harus mati. Nggak ada jalan lain keselamatan. Jadi murid-murid bisa berbuat mujizat yang luar biasa dalam Markus. Dia berbuat, terus mereka pulang. Salah seorang yang mungkin anaknya atau saudaranya, murid-murid tidak bisa sembuhkan, tidak bisa usir setan, tidak bisa lakukan itu. Terus murid-murid tanya, kenapa kok kami nggak bisa? Tuhan Yesus katakan, karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa, artinya apa? Kamu tidak menyembah Bapa, kamu tidak menyembah, tidak menyerahkan pada Tuhan. Setelah ini dosa yang luar biasa untuk dilakukan ini. Misi yang dilakukan murid-murid itu akan terjadi kecelakaan yang luar biasa. Tuhan katakan, kalau kamu tidak dicatat namamu dalam kerajaan surga, kamu pun bisa lakukan mujizat, musuh setan, kamu tetap binasa. Itu artinya. Jadi saudara perhatikan, waktu seseorang itu mendapatkan kuasa Allah luar biasa, terus dia bisa melakukan perayaan luar biasa dan bisa bikin mujizat, musuh setan. Terus dia lupa apa? Semua ini adalah karena aku diberi anugerah oleh dia, karena aku berserah pada dia. Begitu menurut perasaan, oh ini kuasa saya, langsung mereka nggak bisa lakukan dan tidak mempan semua. Mereka balik kepada Tuhan Yesus. Kenapa nggak bisa? Karena kamu berpikir seperti iblis. Jadi kegagalan murid, kegagalan Petrus, kegagalan semua sama. Termasuk kegagalan kita juga nanti dalam melayani. Kita akan terjebak dalam hal yang sama. Kita selalu tidak bisa track dengan Tuhan, tidak bisa sejalan dengan Tuhan. Kita selalu mau dunia mau apa, kebutuhan apa, selalu ke sana. Dan kita lupa apa yang harus kita lakukan. Surat dosa dari rasul-rasul, saudara perhatikan dalam Kisah pasal 7. Dosanya apa? Mereka lupa memberitakan firman Tuhan. Mereka sibuk dengan kegiatan gereja, kegiatan yang ada. Itu baca saudara. Kenapa gitu saudara kita? Dan bahkan mereka mengatakan, angkatan 7 diaken supaya kami bisa berkonsentrasi dalam firman. Loh, bagaimana firman Tuhan tidak diberitakan oleh hamba Tuhan? Kan aneh itu kan. Padahal rasul-rasul itu serius sekali itu. Tapi ada hamba Tuhan itu yang enak santai, nggak mau memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan, hamba hantu. Jadi Petrus tahu di mana dia fokusnya, di mana kekuatan dia. Ini loh, begitu dirubah, plak. Saudara ingin tahu kenapa bisa dirubah seperti itu? Ya karena inilah manusia yang penuh kegagalan. Kita masuk dalam kegagalan itu, akhirnya kita tahu, wah iya ini kita gagal ini, nggak bisa ini. Nah, Markus tahu betul dia pernah terseret ke sana, dia tahu betul. Dan bagaimana dia ditolak oleh Paulus, diganti oleh Silas. Ditolak oleh Paulus, diganti oleh Silas. Di dalam Kisah Para Rasul. Cerita itu luar biasa. Jadi disiplin Paulus, karena anggota yang tidak disiplin itu harus diberikan pengajaran. Nggak masalah, itu kebenaran. Barnabas juga sama. Dia melihat sisi yang lain.
Paulus jangan gitu dong. Kenapa? Ini Markus masih muda. Dia penuh emosional, dia masih kangen dengan orang tua, masih rindu rumah bapakku, bukan di surga, di Yerusalem, karena di Yerusalem. Akhirnya tidak berbicara, tidak pamitan, tidak minta izin. Si Markus yang menuliskan Injil Markus ini meninggalkan timnya, dia ke Yerusalem. Mungkin ada sesuatu yang mendesak, mamanya sakit atau apa, kita nggak tahu. Nah, saudara tahu kenapa jadi masalah besar? Inilah inti Markus, Injil Markus, hidupnya Markus sendiri. Kenapa? Dia menjadi orang gagal. Markus dianggap gagal oleh Paulus. Kami tidak bisa pakai kamu lagi. Tim ini adalah tim yang unggul. Tim ini adalah tim yang komitmen. Tim ini adalah tim yang betul-betul seperti ini. Nah, saudara, kadang-kadang manusia seperti itu. Kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Tapi ada seorang punya hati pastor yang luar biasa, yang bernama Barnabas. Dan itulah yang saya sekali ajar banyak hamba Tuhan yang sulit terima ini. Punya hati Barnabas. Ada satu gereja Baptis tahun lalu, begitu saya beritahukan ini, Pak, tahun depan Bapak kotakan ini. Baru dia kasih tahu. Justru kedisiplinan betul harus ditegakkan di gereja. Dan kemudian bagaimana kelemahan-kelemahan kegagalan manusia, saudara, tidak boleh kita buang itu. Tidak boleh. Barnabas tahu. Dan kalau Barnabas kenapa bertengkar dengan Paulus, dan Barnabas ngotot Markus bisa dipakai, Paulus katakan tidak bisa, aku ganti Silas. Nah, saudara, siapa yang terbukti nanti dalam pelayanan itu akhirnya berhasil? Saudara, Petrus memanggil Markus, bawa Markus anakku ke sini. Petrus melihat Markus anakku. Paulus mengatakan dia seorang yang tahu arti pelayanan misi dan pastoral. Bawa kemari, suruh bantu aku. Siapa yang benar? Pada ujung akhirnya Barnabas. Paulus tahu kelemahan dia. Saudara, manusia nggak bisa seperti itu. Karena kita tercampur dengan sistem dunia, mengukur sesuatu dengan sistem dunia, dan kita nggak bisa lihat lagi ini yang Tuhan minta apa, yang prinsip Tuhan apa. Nggak bisa kita lihat, karena kita diukur dengan itu kegiatan-kegiatan, keberhasilan target apa. Bukan itu. Kayak murid-murid gitu kan, oh bisa ini, kemudian nggak bisa, mati kamu. Malu dia datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa nggak bisa? Tuhan kata kenapa? Karena kamu tidak pernah rendah hati. Karena kuasa itu bukan milikmu. Jadi Yohanes Markus memaparkan kepada kita satu Injil yang begitu dalam sekali dan mengerti hati manusia yang lemah sampai dasarnya, sampai pada kalau orang itu laut itu dasar lautnya. Dan Tuhan katakan, aku tahu dan aku masuk ke dalam sana, maka aku mati bagimu, aku melayani dan serahkan nyawa bagimu. Nah, gereja Tuhan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang menggoncangkan kerajaan maut kegelapan adalah gereja yang mau memegang hati Tuhan ini. Mana mungkin suami istri bisa bercerai kalau kita punya hati serahkan nyawa untuk istri? Tanya-tanya, betul nggak? Bagaimana mungkin berarti kamu tidak mengerti Kristus dalam hidupmu? Selama sampai dasar laut, sampai ke tubir laut, Tuhan katakan, aku di sana, aku mati bagimu. Dan setiap suami istri semua, contoh Tuhan semua. Saya percaya, nggak mungkin kita ada perceraian, nggak mungkin ada kerusakan dalam rumah tangga, nggak mungkin ada perpecahan di gereja. Harusnya. Tapi rasul-rasul pun masih bertengkar coba. Itu rasul apalagi kita gitu kan. Ya normal lah seperti itu. Maka Yohanes Markus yang mengalami pembentukan Tuhan, dia disiplin, dia juga dikasih oleh Barnabas, dia dipastoral oleh Barnabas, dan dia diangkat oleh Barnabas. Jangan kamu kecewa, jangan kamu putus harapan.
Wah, dia menyertai Barnabas itu. Akhirnya Barnabas lepas dari tim Paulus. Tidak menyertai Paulus lagi. Barnabas akhirnya lebih memelihara Markus. Dan siapa yang memelihara waktu Paulus itu bertobat? Waktu Saulus. Siapa yang mengangkat dia? Dan 14 tahun Barnabas bersandingan dengan Paulus, membela Paulus 14 tahun. Dan itu tidak dilihat oleh Paulus. Orang disiplin biasanya sulit lihat pastoral. Tapi kalau kita baca dalam Galatia, coba kita lihat Galatia. Sudah lihat Galatia. Saya ngomong ini ada alasan semua di Alkitab. Pasal 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi ke Yerusalem dengan siapa? Coba itu baca itu. Kadang-kadang saya belajar firman Tuhan itu, saudara, itu mengubah pola pelayanan, pola hidup, pola semua. Maka itu Puritan, pure life. Dan kita harus berani hidup seperti itu. Dengan Barnabas, saudara. 14 tahun, saudara. Bagaimana Barnabas itu tahu kelemahan-kelemahan Paulus tahu, dan begitu Paulus menegakkan kekuatan itu. Enggak ada salahnya disiplin, enggak ada salahnya. Tapi begitu dia tahu, kamu tidak bisa pakai ini untuk melihat Markus ini dalam kasus ini, Paulus. Karena aku tahu siapa kamu. Aku tahu menyandingi kamu 14 tahun. Saudara, itu sulit sekali diterima. Saya berkali-kali di dalam setiap pelayanan, saya masih melihat itu sulit sekali menerimanya. Dan orang paling sulit adalah saya sendiri. Bagaimana bisa melihat papa saya bisa menerima pendeta-pendeta yang bobroknya seperti itu. Sampai suatu hari saya membaca ini, dan kemudian kurang 1 hari papa saya mati. Baru saya minta maaf pada dia. Baru saya ngerti, oh di sini. Oh ini loh hatinya seorang hamba. Saudara, kalau kita nggak diterima Tuhan, seperti Yohanes Markus diterima oleh Barnabas, tidak ada satu orang bisa diselamatkan. Nggak mungkin. Aku datang untuk melayani dan memberikan nyawa. Jadi Paulus belum mengerti itu. Waktu dia ngotot, dia belum tahu arti memberi nyawa. Dia hanya melihat pekerjaan Tuhan, oh begini itu. Tapi begitu dia sudah tua, di dalam Kisah, saudara lihat itu ya, coba di 14, ya. PowerPoint 14 itu belakang, halaman berapa yang terakhir belakang, 6 atau 7, coba kita lihat. Saudara perhatikan, keputusan Barnabas terbukti tepat teruji tim misi di masa depan. Petrus mengakui pelayanan Markus, 1 Petrus 5 ayat 13, mengatakan apa? Markus anakku. Paulus sendiri mengakui kebenaran hal ini dengan mengatakan teman-teman sekerjaku, termasuk di dalamnya adalah Markus. Filomen 24, 2 Petrus pasal 4 ayat 11. Jemputlah Markus bawa kemari, karena apa? Pelayanan penting bagiku. Saudara, kalau Paulus tidak bertobat, dia nggak mungkin bisa terima Markus. Dan Paulus punya jiwa besar. Dia tahu kelemahan kesalahan dia. Dia memakai orang itu lagi. Saudara, kalau saya baca riwayatnya John Calvin juga sama, diusir oleh gerejanya. Kenapa? Kamu ya terlalu Puritan, terlalu murni, nggak bisa kami terima. Keluar kamu, dikeluarin. Saudara baca riwayat itu. Setelah dia keluar, terus siapa ini Bullinger atau Swinton saya lupa, datang ke tempat dia. Calvin, kamu harus balik ke gereja itu. Kenapa? Itu gereja itu harus mendapatkan orang seperti kamu, yang betul-betul firman, kekuatan itu hidup seperti itu. Oh nggak bisa, aku malu datang, kenapa? Nggak bisa. Mereka udah tolak. Oh tidak, mereka udah bertobat. Mereka menantikan kamu kembali. Sampai ada satu hari, ada penata satu gereja datang kepada saya. Pak, bisa nggak balik ke gereja kamu? Pernah terjadi? Pernah. Ada 2 gereja seperti ini. Kamu bisa nggak kembali? Bukan soal kembali. Apa yang sudah diputuskan sudah terjadi, kita belajar bersama-sama.
Kita hati terbuka, tidak ada dendam, tidak ada semacam menyimpan di dalam, nggak ada. Kita semua adalah di dalam Tuhan. Yang terjadi adalah Kristus dimuliakan dalam setiap kejadian. Wah, akhirnya lega. Jadi dia mengatakan kami butuh orang-orang yang rendah hati seperti ini. Saudara, sulit sekali. Saya ingin tanya, apa sih kuasa kita sehingga kita punya kuasa untuk seperti Paulus bisa menentukan ini siapa? Sampai Paulus sendiri pernah kesalahan yang kedua. Saudara, kesalahan Paulus kedua. Saudara belum tahu salahnya Paulus apa. Nabi Agabus datang. Kamu nanti diikat seperti ini Paulus. Enggak. Visi saya ke depan, saya harus begini, saya harus mati. Itu Nabi itu yang memberitahu itu firman Tuhan, Roh Tuhan. Roh Kudus itu yang kasih. Paulus itu kenceng. Kayak sekarang kayak pendeta siapa ya? Kenceng-kenceng. Orang kenceng banyak salahnya juga gitu ya. Nah, saudara, begitu dia lurus seperti itu, terus akhirnya terjadi apa? Akhirnya dia dipenjara. Nah, di dalam kelemahan Paulus yang dipenjara itu, apakah Tuhan kemudian mengatakan, Paulus tak buang kamu, kurang ajar kamu, nggak nurut firman Tuhan, nggak nurut Roh Kudus? Tidak. Dan Paulus tahu diri. Waktu dia dipenjara di dalam kelemahan dia mendapatkan rahasia Kristus seperti Markus. Ini hebatnya. Dan seluruh suratan yang luar biasa doktrinal yang hebat itu keluar dari penjara. Coba bayangkan kalau dia tidak di penjara, nggak akan bisa tulis. Betul nggak? Tapi karena di penjara kamu tulis. Jadi talentamu yang menulis akhirnya keluar di penjara. Dan Paulus mengatakan, aku di penjara karena Kristus. Nah, dia tahu jelas. Nah, saudara, kalau saudara bisa mengatakan itu, seperti John Piper katakan, my cancer is from God, from Jesus Christ. Glory Him, glorify Him. Yang mungkin itu saudara. Orang ini gila ini John Piper ngomong sakit udah dari Tuhan, puji Tuhan. Mujizat dong. Nah, sudah beda pikirannya. Pijakan dan juga patokan kita dalam firman itu sudah beda. Betul itu. Yang satu mengatakan gini, ini enggak. Oh, semua dalam tangan Tuhan. Kelemahan-kelemahan saya, tubuh saya, badai kehidupan, kematian, buta semua. Nah, Tuhan dinyatakan di sana. Inilah Injil Markus. Kemuliaan Tuhan terang, bersinar, memancar luar biasa pada saat kegagalan manusia menimpa hidup kita. Jadi kita waktu baca Injil Markus, kita bersuka cita. Kenapa? Luar biasa Tuhan kita. Saya jatuh seperti itu, masih Tuhan cinta saya. Saya gagal seperti ini, masih bentuk saya. Inilah Injil Markus. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang banyak hal dalam pelayanan, kalau kita lihat Markus pasal terakhir, kalau kita lihat ada satu kesimpulan, Markus 16:19. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara perhatikan, saya tadi mengatakan dosa dan manusia berbuat dosa itu tidak pernah terpisah. Tuhan mengatakan akan dihukum. Siapa yang dihukum? Bukan dosanya, dosa nggak bisa dihukum. Orang yang berdosa dihukum. Jadi jangan mengatakan kalimat ini, saudara. Ya, saya itu benci dosanya, saya nggak benci orang. Kita harus benci orang yang berdosa terus-menerus. Tidak pernah bisa bertobat. Kita harus benci dia, seperti Tuhan benci dalam hidup kita. Bukan benci untuk jatuhkan dia, benci supaya kamu bertobat, ayo kembali pada Tuhan. Nah, itu bencinya gitu. Bukan benci seperti manusia, benci untuk mampu setelah kamu, enggak. Saya benci dengan kamu karena kamu tidak pernah bertobat. Benci seperti Tuhan benci kamu. Kenapa, saudara? Karena dosamu itu kamu tidak mau bertobat. Nah, itu Injil Markus. Dikatakan kalau kamu tidak bertobat, maka dikatakan di sini tidak percaya akan dihukum. Ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.